baca Fatihah sekali dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. Jemaah kita ulang lagi bacaan terakhir kita. Faslun. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi mu'jizatihi alaihi salatu wassalamu wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam kathiratun tablughu ulufan wa hiya mashhuratun fi kutubil ahadithi faminha al-Qur'anul Karim al-mu'jizatu adh-dhahiratu wad-dalalatu al-bahiratu la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin a'jaza al-bulagha'a wa a'yahum ayyatu bi suratin minhu walau ista'anu bi jami'il khalqi. Qala Allah ta'ala قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فتحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مع كثرتهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم فعجزوا عن ذلك إلى يومنا هذا. Nah, jemaah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, seperti biasa kita baca suratan kamilah satu kali. Tabarukan, semoga Allah berikan kepada kita keberlimpahan berkah dunia akhirat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. فصل أي هذا فصل
fi mu'jizatihi alaihi salatu wassalamu, pada menjelaskan mukjizatnya Nabi. Atasnya assalatu wassalamu, rahmat dan keselamatan dari Allah. Jemaah, saya perlu mengulang ini walaupun kita sudah baca di penghujung pertemuan kita sebelum Idul Fitri, sebelum puasa, karena ini bagian penting yang akan memotivasi kita. Bukan hanya engkau diajak mengenal bahwa Nabi yang kau ikuti adalah manusia yang teramat istimewa, tetapi dari kajian mukjizat ini akan mengikis habis ketakutan, kegelisahan, keputusasaan, karena engkau secara otomatis akan dikenalkan dengan Allah yang memberikan pertolongan dan tidak selaras dengan akal, tidak menjadi penghalang. Kan ini berbicara mukjizat untuk nabi-nabi, berbicara karamah untuk orang-orang soleh. Untuk orang-orang beriman ada yang namanya ma'unah, artinya pintu gerbang pertolongan Allah selalu terbentang. Betapapun kau punya keadaan, tidak dibenarkan kau dalam kesusahan yang berkepanjangan. Kalau engkau tahu siapa Tuhan yang kau sembah. Maka itu saya ingin mengulas ini supaya nyambung buat pengajian-pengajian di minggu-minggu selanjutnya, biar kita tahu bahwa ini kajian akan menghilangkan berbagai masalah kita, karena kita akan dikenalkan dengan begitu banyaknya pertolongan dari Allah. Bapak Ibu, kalau kita ngandalin kemampuan kita, putus asa mulu bawaannya, karena kita punya keterbatasan, kita punya banyak kekurangan. Tapi dengan ngaji kitab An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, kau akan diingatkan engkau adalah hamba Allah. Engkau memang bukan nabi, karena itu tidak punya mukjizat, tapi engkau punya karomah, berpeluang untuk itu. Itu buat para aulia, para kekasih Allah, dan kau bisa naik ke anak tangga untuk menjadi kekasih Allah. Terbuka terus peluangnya. Atau paling tidak ketika engkau telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kau beriman, kau berhak mempunyai peluang untuk mendapatkan ma'unah. Artinya secara tidak langsung akan menghilangkan keraguan di dalam hati kita. Benar, kau tidak punya kemampuan, tapi kau menyembah Dia yang menentukan. Jadi kita akan ngaji tentang mukjizat, sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi memang tidak perlu akalmu untuk Allah menunjukkan kekuasaannya. Naam. Wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam katsiratun tablughu ulufan, dan bermula mukjizat Nabi itu banyak. Tablughu sampai apa mukjizat Nabi itu ulufan, ribuan. Artinya ini untuk menunjukkan kata sempurna, banyak. Wa hiya masyhuratun fi kutubil ahadits, dan bermula mukjizat Nabi itu dikenal masyhur fi kutubil ahadits, dalam kitab-kitab hadis. Banyak betul tuh, dalam berbagai kitab hadis diceritakan tentang kemukjizatan Nabi. Faminha, maka itu sebagian daripada mukjizat Nabi, Al-Quranul Karim. Bermula Al-Quranul Karim, itu mukjizat paling utama. Ini kita ngaji, dan ada bersama kita mukjizat paling besar dari baginda Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian merasakan kedahsyatan daripada Al-Quran. Dulu di zaman susahnya orang tua kita, ke dokter susah karena dokternya juga langka. Dokternya langka, duitnya langka. Dulu orang kampung saya kalau berobat tuh sampai ke Cipinang, ke Bembem atau ke daerah sana, susah nyari. Itu juga bidan atau mantri kalau dulu ya, ada juga yang dokter. Tetapi kemudian mereka mempunyai keyakinan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan suratul Fatihah diyakini oleh semua orang. Sampai orang yang jarang beribadah dalam keadaan tertentu, mereka minta dibacain suratul Fatihah untuk hajatnya. Ya, orang yang dia tidak terlalu, ibadahnya tidak terlalu rajin, tapi dalam keadaan terdesak dia datang ke majelis taklim, dia datang ke masjid-masjid, kemudian titip uang, mohon bacakan Fatihah buat kesembuhan si fulan bin fulan.
Apa yang kau simpulkan bila mereka mempunyai sebuah keyakinan terhadap ayat atau surah yang ada dalam Al-Quran? Bahkan bukan hanya orang yang hidup. Mohon didoakan ya Ustaz, ini buat pembangunan masjid, didoakan buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Apa yang kau simpulkan bila bahkan bacaan surat Al-Fatihah menembus untuk menghilangkan kesusahan mereka yang ada di alam kubur? Dan itu diyakini oleh orang banyak. Mereka titip doa, bantuan bacaan Fatihah buat fulan bin fulan. Itu kan bacaan Al-Quran. Bila yang membaca dan diniatkan buat orang lain mendapatkan pertolongan, apalagi buat engkau yang membacanya. Ini yang kemudian harus terus kita tanam di dalam hati. Faminha Al-Quranul Karim, ada bersama kita mukjizat terbesar, al-mu'jizatul zahirah wad dalalatul bahirah, mukjizat yang nyata dan petunjuk yang memancarkan sinar cemerlang. Artinya jelas, kelihatan banget. La ya'tihi batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak datang kepada Al-Quran apa kebatilan min baini yadayhi, dari hadapannya, wala min khalfi, dari belakangnya. Artinya dari zaman dahulu sebelum Al-Quran, bahkan sesudah Al-Quran diturunkan sampai sekarang, enggak ada cacat sama sekali, enggak ada kebatilan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kita punya keistimewaan karena terwariskan kepada kita Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamid, turun dari min hakimin hamid, yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dia aslinya Al-Quranu tanzilun min hakimin hamid. Bermula Al-Quran itu turun, gak sembarangan, min hakimin hamid, dari dia yang maha bijaksana dan dia yang maha terpuji. Karena itu saya selalu mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Berapa banyak orang yang pengen anaknya bisa bicara, ngomong bahasa Inggris, dikursusin, dia tambahan, jadi ahli matematik, jadi ahli hukum, keren. Tapi biar bagaimanapun itu semua adalah buatan manusia. Artinya manusia yang kemudian mereka menyusun itu. Dan mereka yakini kalau menguasai akan menjadi orang yang mempunyai kedudukan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang disampaikan tanzilun min hakimin hamid? Baca aja Pak. Saya satu waktu sedang memutar rekaman ceramah saya, karena memang ibu saya suka mendengarkan ceramah saya. Begitu beliau dengarkan gitu, beliau bilang sama saya, itu kayaknya setelah surat Waqiah ya. Ibu saya nggak hafal Quran. Iya benar, surat Al-Hadid setelah surat Al-Waqiah. Kenapa bisa tahu? Karena keseringannya beliau membaca Al-Quran. Keseringannya. Saya mendapat informasi guru Majid sang ahlul Quran, itu beliau awalnya tidak ngafal Quran, tapi karena keseringan baca Al-Quran, dan Al-Quran itu mukjizat. Saya mendapatkan riwayat ini dari guru saya, Abah Kiai Maulana Kamal Yusuf. Beliau punya guru nyambung kepada guru Majid. Kata beliau, guru Majid nggak hafal Al-Quran awalnya, tapi karena sering baca hatam, 6 hari sekali hatam, 6 hari sekali hatam, lama-lama kemudian jadi hafal. Nggak niat hafal pertama. Kemujizatan Al-Quran. Sama ketika bapak dan ibu, apakah punya niat kemudian menghafal suratul Fatihah atau surah Al-A'la, sabbi isma rabbikal a'la. Saya pernah kedapatan tamu ketika jamaah datang gitu, ketika di masjid baca sabbi isma rabbikal a'la dalam sholat gitu, malam gitu, sholat di isya gitu atau tarawih waktu itu. Kemudian dia ngikutin, Ustaz cuma 2 surat ini doang yang saya hafal, sabbi isma rabbikal a'la sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Karena saya selalu dengar itu dalam sholat Jumat. Bayangin Pak, selebihnya dia nggak bisa baca kalau bukan itu kemukjizatan Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamid. A'jazal bulagha'a wa a'yahum an ya'tu bi suratin minhu walau ista'anu bi jami'il khalqi. Al-Quran itu melemahkan al-bulagha'a, orang-orang ahli bahasa, ahli balago yang fasih, orang-orang fasih. Wa'ayahum, dan melelahkan mereka,
ayatu bahwa mendatangkan mereka bisuratin dengan satu surah minhu dari Al-Quran, walau ista'anu dan seandainya ista'anu saling tolong menolong siapa mereka, al-mulagha'a bijamil khalqi dengan semua makhluk. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan ya Muhammad, qul, katakan ya Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu, seandainya berkumpul siapa jin, manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal qur'an, atas bahwa mereka mendatangkan dengan seperti ini Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, tidaklah mereka bisa mendatangkan dengan serupa Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, dan seandainya adalah sebagian dari mereka bangsa jin dan manusia li ba'din kepada sebagian yang lain dhahira menolong, saling tolong menolong, dukung mendukung, nggak bakal kena. Ini sesuatu yang khusus, sesuatu yang teramat istimewa. Tetapi kadang-kadang Al-Quran diistimewakan kebanyakan oleh orang hanya di bulan Ramadan. Giliran di bulan Ramadan seakan-akan keistimewaannya hilang. Buktinya tidak banyak orang yang punya target hatam lagi selain dari bulan Ramadan. Dan jangan-jangan diantaranya kita termasuk di dalamnya gitu. Jangan-jangan kita termasuk dalamnya. Al-Quran istimewanya di bulan Ramadan doang. Oh, udah hatamin, lagi lapar, ngaji juga lagi lapar, saking istimewanya puasa. Habis zuhur dia ngaji, padahal lagi lapar, lagi ngantuk. Tinggal 2 hari lagi nih belum hatam, baru juz 23. Kayaknya panik kalau belum hatam. Keren. Tapi sayangnya hanya di bulan Ramadan gitu. Dan dari tahun ke tahun selalu begitu. Apakah Al-Quran hanya mempunyai keistimewaan hanya di bulan Ramadan? Fatahadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menantang siapa Nabi kepada mereka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzalika dengan yang demikian itu, bidzalika yakni bi ayatu bimithli hadzal Quran, ditantang ma'akatratihim serta banyaknya mereka, wa fasahatihim dan fasihnya mereka, wa syiddati adawatihim dan kerasnya permusuhan mereka, fa'ajazu maka mereka tidak berdaya semuanya, andalika dari yang demikian itu, mendatangkan Al-Quran ila yaumina hadha, kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sampai ini hari nggak ada yang bisa. Artinya otentik dan tidak tertandingi. Dan itu jamaah mukjizat terbesar baginda Rasulullah, dan itu terwariskan buat kita. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, bisa kemudian menyembuhkan yang sakit dengan izin Allah, diceritakan dalam Al-Quran. Tapi kemudian hanya pada masa itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad punya mukjizat terbesar, diwariskan buat kita. Cuma ahli warisnya pada kagak mau dapat. Lain kalau ahli waris harta pada berebut, kurang dikit bisa main. Ini warisan dari baginda Rasulullah, Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kasih sayang dengan Al-Quran. Wa ammal mu'jizatu ghairuhu fala yumkinu hasruha abadan, dan adapun mukjizat-mukjizat selainnya fala yumkinu hasruha maka tidak mungkin membatasinya abadan selamanya, li'annaha karena bahwasanya mukjizat itu kathiratun jiddan, banyak banget, wa mutajaddidatun mutazayidatun, dan dia baru dan bertambah, li'annal haqqa karena bahwasanya kebenaran, anna karamatil awliya'i min mu'jizati nabiyihim, karena karamah-karamah para wali itu dari bagian mukjizat nabi mereka. Kenapa dia baru dan terus bertambah? Karena ada wali-wali Allah, dan itu adalah mukjizat mereka atau karamah mereka adalah percikan mukjizat dari baginda Rasulullah. Makanya bertambah terus. Nabinya udah nggak ada, tapi mukjizat itu bertambah terus. Kenapa? Karena karamah itu percikan dari mukjizat baginda Rasulullah.
Tapi kudu dilihat, jangan kemudian cuman asal lihat ada keanehan langsung menganggap bahwa dia adalah orang yang wali, punya karomah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Muqashafatul Qulub, ente lihat dia terbang, ente lihat dia jalan di udara, ente lihat dia makan api, tapi kalau kagak sholat jangan berkata bahwa dia punya karomah. Jangan, karena karomah tidak pernah berselisih dengan syariat. Jadi dia harus melaksanakan syariatnya. Kalau kagak sholat, nggak sholat Jumat, kagak puasa, terus bisa terbang, jangan kau anggap dia wali. Mana mungkin dia menjadi kekasih Allah di waktu bersamaan dia tidak menjalankan syariat. Nabi aja masih menjalankan syariat. Mana mungkin kemudian ada orang yang disebut wali kemudian tidak menjalankan syariat. Ini perlu diingetin, karena boleh jadi itu istidraj. Jangan kemudian ini wali, apalagi kagak pernah kita lihat ini ya, karena lagi pada orang pada gila jadi wali gitu, udah wali gitu. Banyak orang ini wali. Wah, kalau wali murid yang pasti. Sama kayak orang berziarah ke makam wali. Keren karena memang punya keistimewaan. Tapi kalau ente masih punya emak, nggak ada yang bisa mengalahkan kedudukan derajat seorang emak sebagai wali buat anaknya. Nggak ada Pak, karena surga ada telapak kaki dia. Jadi yang benar saya suka sampaikan, ziarah ke Solo habis berapa? 3 juta. Berani nggak ente ngasih emak ente 3 juta? Apa yang kau inginkan dari ziarah ke Solo kalau bukan mendapatkan keberkahan? Ustaz, saya pengen berkah. Keren. Emak ente lebih dahsyat lagi, ada surga di bawah telapak kakinya. Yang bagus adalah ente pergi ke Solo, biaya ke Solo ente tinggalin juga buat ibu ente. Itu baru benar-benar ingin mendapatkan keberkahan. Ini sama emak nggak pernah bagi duit, ziarah rajin banget. Bagaimana mau dapat berkah? Surga ada di telapak kakinya. Pintu surga tuh bukan cuma berkah, emak pintu surga. Ingetin yang masih punya emak. Yang udah yatim piatu mah aman ke Ustaz Mahfud. Sedang itu gak yatim piatu ya. Ziarah udah sebanyak-banyaknya deh, nggak apa-apa. Tapi kalau masih punya emak, kalau benar yang kau kejar berkah, bukannya salah ke Gresik datang, ke Tanggul datang. Habis berapa tuh? Sampai 3 hari. Habis 5 juta misalnya. Capek. Mau ngapain ente? Berkah wali Ustadz, keren. Tapi kalau ente punya emak, ente nggak pernah bagi segitu, bohong. Ente bukan nyari berkah, ente pengen jalan-jalan. Nah, kalau bicara jalan-jalan beda dah, emang udah nafsu duniawi. Jangan berselimut dengan mengharap berkah dari para wali. Para wali kalau misalnya hidup juga marah. Dia marah karena diziarahi oleh anak yang tidak peduli sama ibunya, sama orang tuanya. Wali juga marah karena mereka tidak mengajarkan itu. Cuma udah kebalik. Wah, persiapan ini sampai nabung mau ziarah ke sini. Buat ibunya, ya terutama ibunya lah. Buat ibunya yang karena memang di bawah telapak kakinya ada surga, ente masih nggak tertarik. Makanya luar biasa kedudukan seorang ibu. Walakin nazkuru ma tayassara minha kan syiqaqil qamar. Akan tetapi kami akan menyebutkan akan sesuatu yang mudah darinya, yang ringan darinya. Kan syiqaqil qamar, seperti terbelahnya bulan. Wa habsis syams, dan tertahannya matahari. Wa nab'il ma'i min baini asabihi, dan memancarnya air dari sela-sela jari-jari Nabi. Coba lihat dari sela-sela. Orang mantek aja sampai ada 120 meter baru keluar air di daerah tertentu. Mantek keluar duit. Saya tanya berapa habisnya? 80 juta. Nah, Nabi keluar air dari kelapa. Wa takfiril ma'i wa ta'ami bi barakatihi, dan menjadi banyaknya air dan makanan bi barakatihi, dengan keberkahan Nabi. Itu berkah. Memang ada berkah, Pak. Para wali bawa berkah. Harus diyakinin. Tapi sekali lagi buat kita, bila masih punya orang tua, mereka jauh derajatnya melebihi para wali. Karena ridhonya menjadi ridhonya Allah. Tapi kalau para wali
Ente kagak datang, nggak datengin, nggak ada masalah. Di Baghdad ada wali, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak, kan? Irak Baghdad kan? Di sana ente kagak datang, kagak jadi dosa. Tapi ente punya emak, ente kagak datengin, sambil gedek ente. Benar nggak? Kagak ada terima kasihnya. Itu yang membuat berbeda. Dan apalagi kalau sampai seorang emak sakit hati. Saya perlu sampaikan ini karena saya melihat betapa banyaknya anak yang kebangetan berani sama orang tua. Wa tasbihit ta'ami, dan tasbihnya makanan. Wa hanini juz'i, dan rintihan itu batang pohon korma. Wa taslimi syajari, dan memberi salamnya pohonan. Wa masyi syajarati ilaihi, dan berjalannya pohon kepadanya. Nggak masuk akal pohon jalan. Wa syahadatiha lahu bin nubuwati, dan bersaksinya syahadatnya itu pohonan kepada Nabi bin nubuwah dengan kenabian. Pohonan aja beriman, bersaksi. Wa jimai syajarataini al-mutaba'idataini wa ruju'ihima ila amkanitihima. Ini cepat karena mengulang ya, karena udah kita baca. Berkumpulnya dua pohon yang jauh, mutaba'idataini, kumpul, dipanggil kumpul, korma itu dekat, kemudian disuruh balik lagi ke tempat yang dua pohon yang jauh, mutaba'idataini, kumpul, dipanggil kumpul, korma itu dekat, kemudian disuruh balik lagi ke tempat yang masing. Orang akan berkata ini terjadi pada Nabi karena mempunyai kedudukan, tapi mereka lupa yang melakukan itu atas kehendak Allah, dan Tuhannya Nabi dengan Tuhan kita sama, karena Nabi mengajak kita untuk menyembah Allah. Artinya yang kau sembah itu adalah dia lakukan apa saja. Tujuan ngaji adalah bukan sekedar kau tahu keistimewaan baginda Rasulullah, tapi kau juga diajarkan untuk mengenal Tuhanmu bahwa mampu melakukan apa saja. Pohon dipanggil. Kalau orang yang suka nonton debus, mereka akan mudah untuk diyakinin, karena mereka melihat bagaimana atraksi dari mereka yang ahli. Ada yang karena keahlian, ada yang karena tirakat tertentu. Karena saya pernah ketemu itu yang namanya pendekar macan kulon. Nah, itu suatu waktu saya ketemu, ngobrol sama beliau dan ngobrol langsung. Saya tanya, Abah, apa yang paling ekstrim dalam atraksi debus? Ngobrol kita berdua di satu acara. Itu gunting lidah digunting, kemudian itu sambung lagi. Itu baru manusia biasa. Bagaimana kemudian para wali? Artinya perkara yang tidak masuk akal dengan sulap saja bisa terjadi. Dengan sulap, keahlian, kecepatan tangan nggak masuk akal tuh. Itu baru manusia. Maka jangan pernah kau menjadi orang yang putus asa bila yang kau sembah dia yang maha kuasa. Itu dia kata kuncinya dalam berbagai keadaan. Apa salahnya pasrahin segala urusan kita sama Allah. Nah, ini kita ngaji, pohon datang jauh, disuruh balik lagi sama Nabi. Wa dururi syatil ha'ili, dan melimpahnya air susu seekor kambing yang dia tidak sedang dalam keadaan bunting. Wa raddihi aina Qatadah bin an-Nu'mani, dan Nabi mengembalikan mata Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu ba'da an nadarat wa sarat fi yadihi ila makaniha. Setelah nadarat bahwa mata itu keluar, artinya copot, wa sarat fi yadihi, dan ada di tangannya Qatadah. Jadi mata copot sampai ke tangan, wa sarat fi yadihi, di tangannya Qatadah, ila makaniha, kepada tempatnya lagi. Nabi kembaliin tuh mata yang udah copot. Jangan kemudian kita menganggap bahwa cuma dokter yang bisa menyembuhkan penyakit. Dokter juga, kenapa dokter ada beda-beda? Dokter ini obatnya ini, dokter ini beda obatnya ini. Kita pindah ke dokter gitu sakit sama, kesini belum sembuh, kita ke dokter ini lagi dikasih obat lain.
Maka itu dokter itu selalu hati-hati. Coba bawa obat yang kemarin udah dikasih sama dokter yang lain, karena mereka ingin menganalisa, oh ternyata pakai obat ini nggak cocok, maka pakai obat ini. Tapi kalau Allah punya ketentuan, tidak pernah ada kesalahan. Jadi saya kemarin sampaikan kepada jamaah bahwa perjalanan hidup kita itu puncaknya adalah pada saat ruh keluar dari jasad. Ingetin, jangan takut banget sama mati. Kalau takut sama mati, alasannya kata Imam Ghazali, karena engkau ingin bertobat dari dosa-dosamu, sehingga ingat mati terus. Tapi diiringi dengan tobat. Kalau cuma mulut doang takut mati, ngaji kagak, ya sama aja bohong. Itu karena orang yang munhamik, orang yang cinta sama dunia, tenggelam pada dunia. Takut sama mati, takut, tapi karena alasannya yang harus diluruskan. Alasannya, Ustadz, saya belum banyak bertobat sama Allah, saya khawatir tobat yang saya lakukan ini belum mengcover semua kesalahan saya. Gimana coba nanti pada saat disampaikan dalam Al-Quran, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah. Baca tuh kitabmu, catatanmu. Cukup dirimu hari ini menjadi orang yang menghisab akan dirimu. Gak bisa ente curang pada saat itu. Kan biasanya pengen ada subjektif, pada saat itu objektif tuh, periksa sendiri. Bagaimana coba kalau kemudian catatan kejahatan, catatan kedurhakaan masih kelewat banyak dalam buku yang disampaikan dalam Al-Quran. Iqra' kitabak, baca olehmu akan kitabmu. Catat Pak, hari ini kita datang ke Masjid Al-Mujahidin, ada catatannya Pak. Hari ini kita duduk bersama itikaf, ada catatannya, nanti dibaca. Kata Al-Quran, Iqra' kitabak. Dan kita pasti percaya kebenaran Al-Quran, karena kemarin puasa sebulan penuh, itu adanya di Al-Quran. Pada saat kita duduk di tempat ini berjam-jam, ada catatannya. Tanggal 28 April malam Selasa, kau beriktikaf, menahan diri dari sejak sholat maghrib sampai waktu isya. Kau isi untuk mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Allahumma syudna yaumal qiyamah ma'as sholihin, bersama orang-orang soleh. Itu lihatin, kalau buat urusan dunia sekaya apapun ditinggal juga. Kita bersyukur mendapatkan karunia malam ini. Falam takun tu'rafu ba'da zalika, maka tidak ada apa mata itu tu'rafu diketahui ba'da zalika, setelah demikian itu. Artinya matanya itu persis, presisi, dan kemudian mempunyai pandangan yang lebih indah. Wa tafri fi 'ainai aliyin karramallahu wajhah, dan Nabi meludahi pada dua mata Ali karramallahu wajhah, wa kana armada, dan adalah Ali bin Abi Thalib armada, itu dia merasakan sakit mata. Fabari'a min sa'atihi, maka sembuhlah pada seketika itu juga, saat itu juga. Dia pakai ludah Pak. Jajalin tuh, besok ada orang sakit mata ente ludahin, kira-kira sembuh apa kagak? Tapi kalau buat orang tua Pak, orang tua dulu, wah itu kalau anak sakit mata, bapaknya ngejilat tuh, dijilat, diyakini sembuh, akhirnya terjadi, cuman kudu bapaknya. Ya kita mendingan kita bawa ke dokter sekarang daripada ngejilat. Tapi itu karena ketiadaan, akhirnya punya keyakinan yang pol-polan. Ya dijilatin tuh mata anak. Ya betul nggak Bang Padeli, kalau orang dulu ya, bener ya, bapaknya kan bukan emaknya. Lembahan itu bapaknya, nggak tahu apa dikerjain sama emaknya, suruh bapaknya gitu. Dijilat, sembuh itu, sembuh. Bayangkan bagaimana kedudukan orang tua. Wa mas'ihi rijla Abdullah ibni Atiqin radhiyallahu anhu fabari'at fil hali, dan usapannya Nabi kepada kakinya Abdullah bin Atiq, patah kakinya. Makanya kalau sekarang ada orang patah urut, patah tulang,
emang sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah. Dia punya riwayat khusus. Saya pernah ngobrol sama mereka, sama seorang yang dia ahli urut patah tulang. Karena memang saya suka menggali ilmu, pengen tahu, karena dia bilang puasanya kudu 41 hari Ustaz, riadohnya. Ini yang orang yang saya tanya, 41 hari. Itu yang namanya bikin minyak cimande dulu. Itu ada tirakatnya juga, betul ya? Ada tirakatnya. Makanya kalau Ustaz apa aja tahu, orang kita suka ngobrol, suka kita pengen tahu, haus akan ilmu. Oh ternyata kayak begitu. Sama yang tukang debus kita ngobrol. Pokoknya kita lihat ada orang yang dikasih kelebihan, kita pengen tahu ilmunya. 41 hari, malah lucu lagi tuh dari cerita ini. Itu kalau dulu ada tirakat yang, maaf ya Bu, dia sampai mandi di sumur yang dia tidak tersentuh oleh tangan, langsung ke badan, dan dia maaf kudu telanjang saat itu. Kalau dulu ada gampang Ustaz tirakat untuk jadi tukang urut patah tulang, karena masih banyak sumur. Sekarang udah gak ketemu. Dia harus sumur tuh mandi. Sampai beliau ceritain mandi, kita ngumpet jangan sampai kelihatan orang. Ya kita malu orang nggak pakai baju, tapi segitu dia punya tirakat. Saya tidak bercerita ini dalam tinjauan syariat, tapi tinjauan bahwa ada orang-orang yang kemudian mempunyai kemampuan tuh, kata dokter kudu dipasang pen, dibor tulangnya dijadiin satu, kayak kalau di luar dikasih apa namanya, pasak apa itu, bukan ring, kalau ring dengan sambungan ya buat nyambung. Kalau kayak kita main layangan tuh, kalau arkunya patah kita pasang pakai lidi kan, diikat tuh, ya kayak begini supaya nggak ngampleh, kan kayak begitu Pak. Tapi kalau sama dokter patah urut nggak perlu gituan diurut. Orang saya pernah ketemu dengan jamaah Majelis Salim tahun kemarin, lebaran ke tempat saya, rombongan jatuh di driver, kakinya patah. Datang ke rumah itu rombongan kakinya patah, saya lihat sendiri. Tapi bersama rombongan itu ada juga seorang ustadz yang jago urut, ada ilmunya. Itu begitu saya bilang, Ustadz tolong itu urut dulu di rumah saya. Udah cuman begitu doang. Jangan begitu tuh, patah kakinya ngampe. Udah dipegang sama dia, ditarik doang, dibungkus. Saya punya sorban waktu itu, akhirnya saya kasih buat ngebungkus. Udah tua Pak, umurnya mungkin waktu itu udah 60-an. Nyambung lagi. Hah? Oh pas ya? Ada ya? Pas ada barang Abu Jaidin. Nah itu dia tuh. Itu cuma dia, semua udah ngaji lagi orangnya. Artinya bahwa ini yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW adalah atas kekuasaan Allah dan kemudian keistimewaan umat Nabi Muhammad. Mintanya ke Allah tetap. Tapi kan kagak masuk akal Pak. Kalau sekolah dokter aja kudu dibedah dulu, disambung, ya kan? Operasi, biayanya gede. Ini mentang-mentang seikhlasnya kaki sembuh, bayarnya seenaknya aja kan. Kadang-kadang sampai yang kagak tahan sama tukang gali kuburan masih nawar juga. Udah terakhir lo ngeluarin itu terakhir. Bang berapa bang gali kuburan? 2 juta, udah 1,5 juta dah, 1,5 juta. Kalau itu suruh gali aja sendiri. Ya udah terakhir, niatin sedekah buat jenazah yang mau dikuburin. Siapa tahu di situ ada keridhaan yang Allah berikan. Wa ashmali dzalika, dan yang menyerupai yang demikian itu, min Ibrahim marda, dari menyembuhkan orang yang sakit, wa dawir ahati, dan orang-orang yang punya penyakit. Wa minha, nah kita masuk tambahannya. Wa minha, dan itu sebagian dari mukjizat Nabi. Mattala alaihi minal ghuyubi wa ma yakunu, bermula sesuatu, ittola'a, yang melihat mengetahui siapa Nabi, alaihi atas minal ghuyubi, bayannya minal ghuyubi, dari perkara-perkara gaib, wa ma yakunu, dan sesuatu yang akan terjadi. Jadi Nabi salah satu mukjizatnya, kata Habratu Syekh Mbah Hashim Asy'ari, Nabi mengetahui perihal-perihal gaib karena Allah yang memberikan kekhususannya, dan itu disampaikan dalam Al-Quran. Gaib itu wilayah Tuhan, tapi Allah berkehendak bisa memberikan kepada siapa saja yang Allah pilih. Jemaah,
Nabi tahu perkara-perkara yang gaib. Wa ma yakunu, dan sesuatu yakunu yang akan terjadi. Nabi tahu. Wal ahaditsu fi hadzal babi bahrun la yudraku qa'ruhu wa la yunzafu ghamruhu. Wal ahaditsu, dan bermula hadis-hadis fi hadzal babi, pada ini bab. Artinya pada menerangkan Nabi mengetahui yang gaib dan mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Itu bahrun la yudraku qa'ruhu, lautan yang tidak bisa diketahui dasarnya, artinya saking dalamnya. Wala yunzafu ghamruhu, dan tidak bisa dikuras apa airnya. Isi lautan, air laut itu nggak bisa dikuras, artinya nggak bakal selesai karena begitu banyaknya. Pilihan katanya luar biasa. Wal ahaditsu fi hadzal bab bahrun la yudraku qa'ruh wa la yunzafu ghamruh. Jadi nggak bisa sampai diketahui semuanya karena hadisnya kelewat banyak. Wa hadhil mu'jizatu min mu'jizatihil ma'lumati 'ala al-qat'i al-muttasili khabaruha 'ala at-tawaturi li kathrati riwayatiha. Wa hadhil mu'jizatu, dan bermula ini mukjizat, yakni ittala'a 'alaihi minal ghuyubi wa ma yakun. Mukjizat itu min mu'jizatihil ma'lumah, dari mukjizat-mukjizatnya Nabi yang sudah diketahui, alal qat'i, atas pasti, al-muttasili, yang sampai apa, khobaruha, beritanya itu mukjizat al-ma'lumah, alat tawaturi, atas mutawatir, likathrati riwayatiha, karena banyaknya yang meriwayatkan. Makanya ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu karena kebanyakan perawinya yang tidaklah mungkin mereka berkumpul untuk berdusta. Itu definisinya hadis mutawatir. Kurang lebihnya nggak mungkin kalau udah ngomong yang banyak. Semuanya itu kalau berdusta 1-2 orang. Nah ini banyak kelompok ini menyampaikan, Nabi menyampaikan ini, kelompok ini menyampaikan. Nah itu hadis yang karena banyaknya periwayatnya. Dicontohin sama Hadratus Syekh ka ikhbari sallallahu alaihi wasallam, seperti khabarnya, pemberitahuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimasari'il musyrikin yaum badrin. Nih lihat, kata Hadratus Syekh, dibuktikan data validnya. Nah ini nggak palsu, nggak bohongan, ada buktinya, ada yang lihat. Lain hal kalau ijazah palsu. Kalau ijazah palsu kita nggak tahu, sampai sekarang belum kelihatan. Lawannya mau ketawa takut amat mengaput. Emang bener. Bimasari, mana dia? Bimasari musyrikin yang badrin, dengan bimasari, dia jamak dari masra', tempat gugur, tempat matinya orang musyrikin. Jadi kecakapan kalau dibilang gugur, tempat matinya, bergelimpangannya orang-orang musyrikin yaum badrin, pada hari Badar, perang Badar. Jadi Nabi bilang, ini si fulan matinya di tanah di lembaran ini, si fulan matinya di lembaran ini, si fulan matinya di sini, kepada orang musyrik sebelum perang Badar. Nabi udah bilang, ini matinya di sini, matinya di sini, tanahnya dikasih unjuk. Bahwa Nabi mengetahui sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan terjadi. Fakanu kama qala, maka adalah mereka orang-orang musyrikin kama qala, sebagaimana yang telah Nabi ucapkan, Nabi sabdakan. Walam yujawizu masari'ahum, dan mereka tidak melewati tempat-tempat matinya mereka yang udah Nabi tentuin. Jadi dibilang nih matinya, kalau ada orang dia matinya ntar di hari Senin, itu udah cakep banget tuh, sakti dia bener. Ada namanya ilmu lidah pahit, iya Bang Padoli. Yang kalau ngomong, ini kalau ngomongnya keginian nggak tahu ke Pak Haji Kana lah, berdua lah. Pak Haji ini udah ketuaan, lupa kadang-kadang lupa. Ada orang yang lidah pahit, itu ada amalannya, ada wiridannya. Ya, mau jadiin ya.
Ada lidahnya yang kalau dia ngomong kejadian. Nggak boleh sembarangan, makanya lidah pahit. Itu bahaya tuh kalau dimarah, kalau udah ngucap sekali. Saya pernah ketemu ada orang yang sok-sokan ngaku lidah pahit. Ancamannya sih. Jadi, aneh ini punya ilmu lidah pahit. Karena kita tahu yang kita sampaikan adalah benar, kita bilang, lu ngomong sepahit-pahitnya, gue tungguin. Jadi, gitu. Karena kita mau dibohong-bohongin, sepahit-pahitnya lo ngomong, gue tungguin. Dan akhirnya dia udah mati duluan sekarang. Udah mati duluan, lidah pahit itu. Gara-gara ya itu tadi, sesuatu yang keluar dari syariat. Oh, saya hormat Pak sama karomah. Tapi kalau keluar dari syariat, itu udah punya pedoman. Gak bisa. Kalau dia kagak sembahyang terus punya karomah, bukan, itu istidroj namanya. Istidroj. Kejadian ada orang yang nyebut dia mati hari Senin, oh nyor tuh, dia mati, dia ngomong itu fulan nanti mati hari Jumat. Kejadian mati hari Jumat. Emang apaan yang bikin dukun pada laku? Yang dia omongin kebetulan kejadian, iya kan? Jemaah, padahal cuma harinya doang. Dia spesifikin lagi, dia mati habis johor. Kebenaran mati habis johor. Sakti, besok banyak yang minta air tuh orang. Minta air langsung. Tetapi Nabi Muhammad SAW, ini fulan orang musyrik ini matinya di sini. Tanah tempat yang diletak di sini, ini di sini. Fakanu kama qala, maka adalah mereka orang-orang musyrikin seperti yang disabdakan oleh Nabi. Benar matinya di tempat itu. Walam yujawizu masari'ahum, dan tidak melewati siapa mereka masari'ahum, tempat-tempat mati mereka yang ditentukan oleh Nabi. Kayak apa Nabi punya kedudukannya. Ini baru sekelumit tentang ilmu Allah. Dan kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sholat subuh, kita menyembah Allah. Lisan kita tidak terbilang bertasbih, lisan kita berkali bertakbir, badan kita berkali ruku, 17 kali ruku, 34 kali sujud. Lalu mana mungkin kau dibiarkan dalam kesusahan? Itu amalan yang kelewat berat. Ente bisa ruku, ente bisa sujud, belum tasbihnya, belum takbirnya, kerja sampai kayak begitu di hadapan Allah. Banyak orang yang masih tertidur. Ente udah bangun sebelum subuh, udah datang ke Masjid Al-Mujahidin, udah zikir, udah sholat malam, terus dibiarkan dalam kesusahan, padahal yang kau sembah adalah Dia yang memiliki semesta raya dan segala isinya. Mana mungkin kemudian dibiarkan dalam sakah? Ini yang perlu dibangkitkan di majelis taklim. Bukan, itu bukan gerakan kayak upacara dulu waktu kita di setiap hari Senin. Upacara kita, gak tahu kalau sekarang masih ada apa kagak. Upacara, hormat kita bendera, karena kita cinta sama negeri ini. Apakah kemudian dikasih hadiah? Enggak, untuk menunjukkan cinta kita kepada negeri ini. Kita tidak seperti pejuang yang menumpahkan darah, tapi kita ingin menghormati mereka. Makanya kalau ada orang yang bilang upacara hormat bendera haram, karena mereka tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Itu dulu sampai ada banyak orang yang pingsan. Tuh lihat, lu berdiri aja pingsan. Bagaimana para pahlawan dulu berperang? Iya. Kalau dulu saya sampai tanya, kenapa nasi padang kalau kita makan cuma seceplok di tempatnya, giliran dibungkusin banyak banget. Itu kayak begitu. Itu berkaitan dengan sejarah perjuangan tuh. Tahu nggak antum sejarahnya? Saking kita suka ngobrol, kita tanya, kenapa sih nasi padang kalau giliran makan di sini seceplok, dihitung lagi seceplok, kalau nambah giliran di rumah dibungkus lah banyak. Oh, ternyata mereka dulu bagian yang mensupport untuk logistik para pejuang kemerdekaan Republik ini. Jadi kalau dulu perang nasinya banyak tuh, mungkin nasinya banyak. Sampai sekarang mereka mengenang itu. Itu yang saya dapat riwayat orang. Kenapa nasi padang kalau dibungkus? Karena mereka cinta kepada pahlawan dulu bikin masakan. Makanya kalau ada orang yang bilang doa kepada orang yang mati nggak sampai kalau bukan anaknya, ketahuilah mereka tidak pernah cinta kepada pahlawan Republik ini, karena dipastikan mereka tidak pernah mendoakan pahlawan.
Mana mungkin kemudian mereka mendoakan orang dia bilang harus anaknya yang sampai baru doanya. Nah, jadi kalau mau lihat siapa yang paling radikal gitu, karena melihat mereka mendoakan pahlawan apa enggak. Ente tinggal ngedoain perkara sampai atau enggak urusan lain. Yang penting ente doain ente bisa merdeka, hidup di bawah penjajahan. Ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza kayak apa tahu dalam penjajahan. Ente sekarang pakai bilang doain pahlawan kagak sampai. Yang enak orang kayak begitu mulutnya kita pegangin, kita tabok. Udah kagak ikut perang udah tidak enak. Lu gila lo kalau lu diseksa sama Belanda lu mau kayak gini. Diseksa Belanda kan dulu. Ini kebangetan politik. Sama doa aja dia kagak mau. Wa ikhbarihi biqatlihi Ubayyan ibn Khalaf, dan pemberitahuan Nabi dengan membunuhnya Nabi akan Ubay bin Khalaf. Jadi Nabi ini peristiwa yang paling memilukan, karena saat sahabat-sahabat ingin membela Nabi, ingin menjaga Nabi, disingkirin, jangan kau jaga aku. Duel, Nabi duel dengan Ubay bin Khalaf, dan Nabi sudah bercerita Ubay bin Khalaf nanti akan bertemu denganku berhadapan. Jadi dalam perang Uhud kan mau menang, ini termasuk 5 orang yang paling membenci Nabi, Ubay bin Khalaf. Saat terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mendatangi Nabi ingin membunuhnya. Sahabat-sahabat ingin menjaga Nabi, kata Nabi, tinggalkan, aku yang akan menghadapinya. Jadi Nabi itu petarung, Nabi itu pemberani, bukan kemudian dijaga terus dan Nabi berhadapan langsung. Ubay bin Khalaf yang membunuh adalah dengan tombak Nabi dalam perang Uhud. Saat dia sudah menyongsong Nabi, Ubay bin Khalaf kemudian dilemparkan tombak oleh Nabi menembus tulang rusuknya. Nggak langsung mati, tapi pulang dari medan perang dari Uhud dia mati di perjalanan. Nabi yang membunuh. Padahal itu jagoannya, tandingannya itu susah ditemukan. Nabi ngadepin, dan Nabi sudah bercerita Ubay bin Khalaf akan mati berhadapan denganku. Itu sebelum perang terjadi. Ini ingin menceritakan bukti mukjizat bahwa Nabi mengetahui apa yang akan terjadi, karena ini mukjizat. Kalau mukjizat di luar logika, kalau mukjizat dia tidak bisa dalam nalarmu. Dan ini yang berpeluang buat kita yang ngaji. Ada mukjizat buat Nabi, ada karamah buat kekasih Nabi, ada maunah buat mereka yang menyembah Allah. Pertolongan Allah selalu ada. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kita gaspol dari awal pengajian. Ya, tetap biar bersemangat. Udah akhir bulan Syawal, jadi lemes-lemes bangkit lagi gitu. Biar kita jadi orang-orang yang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi mu'allif hadzal kitab, ya Allah sahhil umurana wa umur awladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alayna, ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum wa rufa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.